buat gue pribadi, gold ini masih dalam sideways dan ranging yang sangat besar. Tapi di tengah ranging itu pun kita masih sangat bisa untuk mendapatkan 100-200 pips dalam intraday. Tapi di mana area-area yang tepat kita bahas di video ini. Hai guys, balik sama gue William Sudana, dan di video kali ini kita bahas perjalanan XAUSD untuk minggu ketiga di bulan Agustus ya. Berbeda dengan video sebelum-sebelumnya, karena biasanya gue rilis hari Minggu, tapi minggu weekend kemarin gue lagi di luar dan gak sempat untuk bikin video, dan kita baru bikin saat ini. Jadi ini kayak lebih ke midweek updates ya. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini adalah channel dimana gue berbagi pandangan gue terhadap arah market, dan setiap analisa yang gue bagikan merupakan pandangan pribadi gue yang bisa jadi sejalan dengan analisa kalian ataupun enggak. Jadi feel free untuk kritis dan memberikan pandangan kalian juga di kolom komen ya. Dan di channel ini gue membagikan member only videos yang hanya bisa dilakukan dan dinikmati oleh teman-teman yang join membership di level 2 di sini. Ya, jadi kalian tinggal klik join untuk menikmati konten-konten yang hanya ada di member only videos. Oke, ada beberapa yang dia sifatnya hanya member only. Jadi bisa kalau kalian juga pengen belajar Kopta, kalian bisa nonton video yang udah gue bagikan sejak 2 tahun lalu ini. Ini jadi dasar fundamental apa yang menjadi bagaimana kita mengaplikasikan konsep Kopta dalam trading system kita. Oke, selain itu gue mau update sedikit tentang copy trade, posisi copy trade. Jadi ini adalah kalau kita perhatikan kita mulai dari 1.000 ya, $1.000. Kemudian 11 Agustus sampai 15 Agustus. Di minggu lalu kita dapat sekitar 2,6% ya. In total kita udah masuk di angka sekarang per hari ini ya, udah masuk di angka 6,7% karena modal di sini $1.000. Jadi seperti yang gue bilang ke kalian bahwa copy trading yang gue lakukan itu sifatnya santai, nggak muluk-muluk menjanjikan profit yang luar biasa besar, karena buat gue kita kejar angka yang realistis, yang aman. Kalau kalian perhatikan di sini nggak setiap hari pun gue pasti buka posisi ya. Ini 11, 13, 14, 15. Kalau diperhatikan minggu lalu itu tanggal 12-nya gue nggak buka posisi. Kenapa? Karena gue nggak nemuin setup yang oke. Dan di tanggal 15 ini sebenarnya juga menurut gue kayaknya udah confirm nih, ternyata nggak, marketnya masih bolak-balik. Tapi nggak apa-apa, risknya udah kita atur sedemikian rupa supaya dia nggak akan boncos. Jadi kalau kalian perhatikan style gue untuk open posisi di copy trade ini pun sangat amat hati-hati. Buat kalian yang tertarik silahkan klik linknya di video description atau japri gue untuk gue bagikan linknya buat kalian yang tertarik untuk join. Oke? Kita lanjut ke analisanya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan secara weekly, kita melihat adanya candle besar ya di sini ya, yang mengengulf candle ini. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan, kita lihat di sini masih membentuk bullish channel. Tapi pun secara kalau kita perhatikan secara garis horizontalnya dia tuh sideways sebenarnya guys. Ya, jadi masih sangat amat sideways. Nih kalau kita perhatikan di sini nih ya, ini sideways di sini, ini secara kecilnya ya. Nah, jadi kita masih bermain-main di ranah 3397 sampai di sini 3335. Ini kandang yang besar di sisi weekly gitu. Tapi kalau kita turun ke daily, kalau kita lihat ke daily pun masih sama. Menurut gua ini masuk area buy. Yes, ini yang minggu lalu kita plotting. Nah, tapi dia belum ada lonjakan yang besar juga. Kalau diperhatikan, ini kemarin candle daily pun dia berakhir doji. Jadi sejak dia rally, dia balik lagi ke sini, ya, dia belum memberikan rejection yang kuat gitu. Karena kalau kita perhatikan di H4-nya pun dia ranging nih di sini. Dia ngebuat kandang di sini, kemudian ini kan masuk, dia fake break, turun lagi, dia bablas bawah, dia masuk sini. Dia mau masuk lagi, dia mantul lagi. Jadi sekarang posisinya guys, ini lagi konsolidasi. Gini ya, turun, tipu, naik lagi, mau ngegocek market.
menurut gue sih kita akan potensinya ke bawah sini. Jadi areanya agak di bawah sini sih menurut gue yang aman ya. Saat itu gue ngeliatnya kayak gitu sih, karena belum kelihatan adanya momentum yang kuat. Kalau kita perhatikan di Kopta ini kita melihat low before weekly ya udah diambil ya. Nih, saya di sini gitu. Udah diambil. Tapi gue ngeliat ada satu ini di sisi weekly ada satu area yang masih cukup kuat nih gitu. Dimana kalau kita perhatikan ini pivot weekly kemarin udah hampir mau diambil tapi belum jadi, deviasi dikit. S1 weekly dan pivot monthly ini ada di bawah di sini di sekitar 3316 ya, 3316 dengan pergerakan yang cukup kuat seperti ini dan posisi daily yang masih cenderungnya ke bawah. Bahkan kemarin dia nunjukin candle doji. Menurut gua sih ini dia akan konsolidasi dikit, dia akan drop lagi. Kita akan lihat, pantau dulu di area sini dulu nih paling deket ya. Kan demand yang di sini. Demand yang ini kita kasih tanda, tanda. Kalem aja. 3326 ya, 3326 sampai 3275. Candle demand yang ini seharusnya jadi area yang cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan beberapa kali dia 1 ya kan, tahan 2 3 4. Oke. Jadi ini dijebol ke atas, dia retest, dia fake, dia lanjut lagi. Kemudian dia turun retest, ini main-main di bawah, fake break juga, naik lagi. Ya karena di sini dia nggak berhasil jadi RBS yang kuat ya, di 12 kali ke atas ya. Di sini dia sweep doang, balik lagi, di sini dia sweep doang. Di sini dia retest lagi. Oke. Jadi ini 3275 ini area yang kuat ya. Juga kebetulan dia adalah low before monthly dengan posisi monthly yang di doji juga gitu. Jadi ada kemungkinan ya dia akan sekali retest ke area di situ. Kalaupun dijebol ya mungkin perlahan. Kita masih punya waktu sebenarnya timing. Sekarang ya udah masuk timing target monthly ya. Timing target monthly. Yang ini adalah minggu keempat, minggu kelima ya. Jadi point of view gue sekarang kita akan lebih kecenderungannya belum ada momentum kuat untuk buy, maka kenaikannya akan bersifat untuk jadi poin re-entry sell kita ya, re-entry sell kita. Di sini kalau diperhatikan pun di hampatnya kita masih ngelihat adanya rejection, penurunan perlahan-lahan ya. Kalau kita marking ini area yang di sini sekarang masuk ke dalam base di sini, dia masih reject. Next ya bisa jadi di sini. Karena kemarin di grup yang eksklusif gue udah bilang juga area yang di sini adalah area clean traffic ya. Cuma masih ketahan aja di area previous supply di sini ya, previous supply yang ini. Tapi mungkin dia sekali lagi akan ngambil ke atas untuk dia jebol lagi ke bawah gitu. Maka pertahanan selanjutnya ada menurut gue di sini ya. Di sekitar ini ada R3 3307 bablas sampai ke 3297. Tapi pertahanan yang pertama dulu ya di sini lah ya. Ada di sini nih. Nah, di sini di area inilah. Di area yang ini. Nah, tadi kita tandanya juga kan pivot monthly ada di sana juga gitu. Maka sabar menunggu untuk dia ke bawah, cari area buy-nya agak di bawah S1 weekly aja. Karena menurut gua itu akan lebih safe buat kita, sehingga kalau misalnya invalidasinya kalau kita nemu konfirmasinya gagal ya stop loss kita juga lebih kecil ya, nggak terlalu jauh gitu. Oke, sekarang kalau yang dipantau di sini kita ada ini adalah buy side liquidity yang kalau misalnya dia berhasil break 3359, maka bisa ke atas ke sini. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, ya dia akan lanjut lagi ke bawah. Ya, ke bawah lagi gitu. Maka dengan posisi seperti ini,
area supply yang di sini bisa menjadi area tahanan kita. Kalau terjadi rejection ya 3340-an akan diambil di situ dulu. Kalau enggak ya dia akan ngejar ke area atasnya. Karena di sini udah nggak ada yang fresh juga ya. Jadi bisa sekaligus 12 bisa 15 ke atas. Tapi kalau turun pun jangan nanggung guys, bisa turun ke bawah. Karena ini juga bentuk sifatnya channeling ya. Segitu aja untuk analisa gua untuk kali ini. So hopefully kalian punya pandangan lain, kalian juga bisa share di kolom komen bagaimana setup kalian, di mana area validasi breakoutnya, di mana enggaknya gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.